Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel review. Kali ini saya akan mereview sebuah film dokumenter ataupun kisah nyata dari perjuangan dua perenang Suriah untuk keluar dari konflik perang negaranya demi mengejar cita-cita mengikuti sebuah olimpiade. Film ini ditulis oleh Sally El Hosseini dan diproduksi oleh Working Title Films dan A Celtic Films. The Swimmers berdurasi 2 jam 14 menit dan tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto 2022 pada 8 September 2022. Langsung saja tanpa berlama-lama kita review The Swimmers 2022. Pada tahun 2011 tepatnya di pinggir kota Damaskus, Suriah, diceritakan di sebuah kolam renang terdapat anak kecil hingga dewasa yang sedang berenang. Terdapat 2 orang remaja perempuan yang sedang bergurau dan berenang di dalam kolam renang tersebut. Seusai berenang, mereka berjalan pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah, keluarga sudah menyambut salah satu remaja tersebut karena sedang berulang tahun. Yusra adalah namanya. Ia diberi ucapan selamat dari ayah, ibu dan keluarga besarnya. Mereka semua bersuka cita dalam pesta perayaan ulang tahun Yusra. Namun berbeda yang dilakukan oleh saudara perempuan Yusra yakni Sarah. Di saat keluarganya sedang berpesta, ia malah menyendiri dengan menonton YouTube mengenai pemberontakan Suriah di laptop putihnya. Ibunya mendatangi sambil menutup laptop milik Sarah dan menyuruhnya ikut dalam pesta ulang tahun adiknya. Dalam pesta tersebut, ayah sekaligus pelatih renang Yusra yakni Ezat bersyukur karena memiliki 3 orang putri yang lebih kuat dari 1000 putra. Ayahnya juga memuji Yusra dapat memecahkan rekor pribadi berenang 100 meter gaya kupu-kupu. Namun, adik kecil Yusra yakni Syahad membalas pujian ayahnya dengan bertanya bagaimana dengan dirinya. Mendengar celoteh anak 5 tahun seperti itu menjadikan kelak tawa keluarga yang sedang berkumpul. Ayah Yusra juga memiliki impian bahwa ketiga putrinya kelak dapat mengikuti olimpiade dalam cabang berenang. 4 tahun berselang tepatnya di tahun 2015. Pada suatu malam, Yusra dan Sarah pergi ke sebuah klub malam. Mereka berpesta dan melepaskan kepenatan mengenai negaranya yang sedang mengalami konflik. Mereka juga bertemu dengan sepupu laki-lakinya yang bernama Nizar yang juga merupakan disc jockey di klub malam tersebut. Mereka berjoget dan berpesta mengikuti alunan musik hingga larut malam. Namun tak disangka, ketika Sarah membuka Facebook di handphonenya ia terkejut sahabatnya Ryan Haddad tewas karena terkena bom. Dalam perjalanan pulang, Sarah dan Yusra menumpangi mobil temannya yang bernama Hala. Namun, mereka turun di depan gang karena rumah mereka berada di dalam gang. Ketika melewati gang, Yusra bergumam tidak suka tinggal di daerah tersebut karena banyak preman mabuk dan membawa senjata. Sesampainya di rumah, mereka langsung mengganti baju dan mengunci rumah. Karena larut malam, Sarah pun langsung tertidur di atas ranjangnya. Berbeda dengan Sarah, Yusra menyempatkan untuk bergurau dengan Lulu burung kenari kesayangannya. Namun, tiba-tiba mamanya Yusra terbangun dan memarahi karena pulang larut malam. Keesokan harinya, Yusra dan Sarah berlatih renang bersama pelatihnya yang juga menjadi ayahnya. Dalam sesi latihan, mereka berdua tidak seperti biasanya dalam menorehkan waktu berenang dan membuat ayahnya kesal. Setelah itu Yusra, Sarah dan ayahnya menonton rekaman olimpiade di laptop. Ayah Yusra menunjukkan gerakan agar memiliki waktu lebih baik ketika berenang khususnya renang 100 meter gaya kupu-kupu. Ketika Sarah dan Yusra duduk di halte bus, Sarah melihat postingan Facebook milik Hala. Ia terkejut karena Hala berada di Hannover, Jerman. Tak lama, bus datang. Sarah dan Yusra masuk ke dalam bus. Mereka bergurau sambil selfie ria. Namun, di tengah perjalanan, bus yang mereka tumpangi diberhentikan oleh tentara Suriah untuk dimintai kartu identitas. Hal tak terduga terjadi ketika tentara memeriksa Yusra, tiba-tiba terdengar suara tembakan di sekitar bus hingga membuat kaca bus pecah.
Lalu tentara menyuruh sopir bus untuk melanjutkan perjalanannya demi menghindari jatuhnya korban. Sesampai di rumah, Sarah dan Yusra meminta izin kepada ayah mereka untuk pergi ke Eropa. Sarah membujuk ayah dan ibunya agar dirinya dan adiknya bisa pergi ke Eropa dikarenakan usia Yusra masih di bawah 18 tahun yang artinya bisa melakukan perizinan penyatuan keluarga di Eropa atau bahasa mudahnya pindah kewarganegaraan. Namun, ketika Sarah membujuk orang tuanya, tiba-tiba lampu padam. Meskipun Sarah membujuk dengan berbagai cara, namun ayah Sarah menolak keras karena tidak ingin putri-putrinya menjadi pengungsi dan meninggalkan karir renangnya. Keesokan paginya, Yusra berada di atas kolam renang melakukan pemanasan dengan didampingi ayahnya. Ayahnya memberi semangat pada Yusra agar fokus pada perlombaan renang. Ketika pistol dibunyikan tanda renang dimulai, Yusra berada paling depan. Namun, ketika para atlet sudah melakukan satu putaran, tiba-tiba terdengar suara ledakan di luar gedung. Rudal masuk menghantam atap gedung hingga masuk ke dalam kolam renang dan hampir mengenai Yusra yang sedang di dalam kolam renang. Secara refleks, ayah dan juga Sarah lompat ke dalam kolam renang untuk menyelamatkan Yusra. Dikabarkan ada 2 orang tewas dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Sarah mengatakan kepada ayahnya bahwa Nizar sepupunya akan pergi ke Jerman. Yusra juga meyakinkan ayahnya bahwa impian dia ikut Olimpiade tidak akan terwujud jika renangnya terganggu. Sempat berdebat, namun akhirnya ayah Sarah mengizinkan 2 putrinya pergi ke Jerman bersama Nizar. Pada malamnya, Sarah dan Yusra mengajak Nizar agar ia mau ikut ke Jerman menemaninya. Nizar sempat menolak ajakan mereka berdua, namun Sarah membujuk dengan memberi alasan bahwa di sana ada tempat DJ dunia dan pusat pesta dunia. Akhirnya, Nizar luluh dan mengikuti ajakan mereka. Keesokannya, Nizar, Sarah dan Yusra diberikan arahan oleh Ezat mengenai jalan yang harus dilalui agar sampai di Jerman. Sang ayah juga memberi bekal 10.000 euro, atau sekitar 160 juta rupiah. Sang ayah juga membawakan medali juara renang agar dapat digunakan sewaktu sampai di Jerman. Sebelum berangkat ke Jerman, Sarah dan Yusra bercanda tawa dengan adik kecil dan burung mereka. Tiba saat mereka akan berangkat ke Jerman, tangis haru dari ayah dan ibu menetes menyaksikan kepergian Sarah, Yusra, dan Nizar. Mereka terbang menggunakan Turkish Airlines menuju Istanbul, Turki. Di dalam pesawat juga dibacakan panduan tentang peraturan dan ketentuan saat terbang. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu penginapan di Turki. Mereka memesan 1 buah kamar untuk istirahat. Keesokan harinya, mereka mendatangi sebuah pasar malam. Yusra membeli kartu SIM Eropa. Nizar bertemu dengan seorang yang menawarkan jasa penyelundupan ke Lesbos, Yunani dengan menaiki bus. Biaya yang ditawarkan adalah $2.000 per orang atau sekitar 31 juta rupiah. Meskipun sedikit ragu, namun mereka bertiga tetap menaiki bus menuju Lesbos, Yunani dengan perkiraan waktu 10 jam. Akan tetapi, mereka tak bisa langsung sampai dengan jalur darat. Mereka harus turun dari bus dan menaiki perahu karet yang disediakan pemilik jasa. Ketika perahu karet masih disiapkan, mereka bertemu dengan para pengungsi lain dari berbagai wilayah. Mereka harus menunggu semalaman sampai pemilik jasa datang membawa perahu karet. Keesokan paginya, pemilik jasa datang membawa 1 set perahu karet. Setiap pengungsi memakai 1 buah jaket pelampung. Semua pengungsi naik ke atas perahu karet dan duduk secara berhimpitan mengapung di atas laut. Sarah memberi instruksi kepada semua pengungsi untuk bekerja sama jika ada kendala di atas laut. Namun, ketika perahu karet berada di tengah laut, air laut sedikit demi sedikit masuk dan membuat kapal akan tenggelam. Tak hanya itu, mesin penggerak perahu karet juga tiba-tiba mati dan membuat semua pengungsi khawatir akan tenggelam. Hingga malam pun tiba, namun perahu yang mereka tumpangi belum berhasil menyala.
Karena perahu akan tenggelam, mereka berinisiatif untuk mengurangi beban perahu dengan menimba air yang masuk ke perahu dan membuang barang bawaan yang ada di atas perahu. Yusra pun dengan berat hati juga membuang medali yang dibawakan oleh ayahnya. Pertolongan pun datang dari handphone Nizar. Ia dapat menghubungi penjaga pantai untuk dapat menolong mereka yang terombang-ambing di tengah perairan Yunani. Namun, penjaga pantai tidak mau menolong karena bukan kebijakan mereka. Hal nekat pun dilakukan Sarah dan Yusra demi mencegah perahu tenggelam. Mereka menceburkan dirinya ke laut dengan mengikat diri mereka dengan tali dan dikaitkan pada perahu karet. Malam pun berganti pagi, Sarah dan Yusra tetap berenang menggunakan jaket pelampung bersama dengan pengungsi lain menggunakan perahu karet. Tak lama kemudian mereka sampailah pada daratan. Tangis haru mereka luapkan setelah 1 hari 1 malam terombang-ambing di tengah lautan. Setelah itu, mereka berjalan ke arah kota Lesbos untuk menghilangkan dahaga di tengah lautan. Tibalah mereka di salah satu tempat penduduk yang memiliki keran air. Mereka silih bergantian meminum air keran tersebut demi menghilangkan dahaga. Tak lupa Yusra dan Sarah mengabari orang tua mereka. Selanjutnya, mereka bersama pengungsi lainnya berjalan kaki menuju tempat para pengungsi lainnya berkumpul. Mereka tiba di sebuah pelabuhan kapal dan di sana mereka diberikan pakaian serta makanan untuk mencukupi kebutuhan. Di sela-sela itu, Sarah, Yusra, dan salah satu pengungsi yang bernama Emad pergi jalan-jalan ke pantai dekat dengan pelabuhan. Sehabis itu, mereka melanjutkan perjalanan bersama pengungsi lainnya. Mereka berjalan kaki menyusuri rel kereta di saat panas terik hingga beristirahat di kolong beton. Di tengah perjalanan menyusuri rel, mereka menemui seseorang yang menawarkan jasa menuju Hungaria dengan biaya 500 euro per orang atau sekitar 8 juta rupiah. Mereka bersama pengungsi lainnya menaiki sebuah truk box. Namun, ketika mereka tertidur, tiba-tiba sopir truk menurunkan mereka di sebuah wilayah tak berpenghuni. Sang sopir menolak untuk mengantarkan mereka ke Hungaria. Akhirnya mereka bersama pengungsi lainnya melanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri hutan belantara. Mereka juga melewati kawat berduri yang dipasang untuk mencegah para penyelundup. Namun, mereka bisa melewati semua rintangan itu. Tak lama kemudian, ada seorang wanita menawarkan jasa ke Budapest, Hungaria dengan biaya 800 euro per orang atau sekitar 13 juta rupiah. Sempat keberatan namun semua pengungsi mengiyakan tawaran tersebut. Mereka bertiga duduk terpisah menaiki 3 mobil dengan alasan satu mobil harus ada yang bisa berbahasa Inggris untuk melewati polisi perbatasan. Sebelum tiba di gerbang perbatasan Hungaria, mobil berhenti dan para pengungsi turun untuk berlari melewati gerbang perbatasan. Namun, sebelum itu mereka harus menunggu penjaga perbatasan pergi. Setelah penjaga perbatasan pergi, mereka dengan menggunakan tangga naik melewati pagar perbatasan negara. Setelah berhasil menaiki pagar pembatas, mereka sudah disambut mobil pemilik jasa untuk menuju ke Hungaria. Semua pengungsi ditempatkan di sebuah bengkel las mobil untuk beristirahat. Keesokan harinya, Sarah membuat kaget Yusra. Dia tertangkap oleh polisi penjaga perbatasan, namun sang sopir bisa membujuk untuk melepaskan mereka. Setelah itu, mereka menaiki truk box gratis yang disediakan pemilik bengkel untuk sampai ke Jerman. Tak ingin kejadian seperti yang dahulu, Nizar, Sarah, dan Yusra memilih berjalan kaki. Karena larut malam, pada hari itu mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan. Keesokan harinya Nizar memberi kabar Sarah dan Yusra bahwa dirinya mendapatkan tumpangan bus gratis yang menuju ke Jerman. Mereka bertiga menuju dan menaiki bus nomor 7 yang akan menuju Jerman. Bus berjalan menuju Jerman, hingga di pagi hari ketika mereka terbangun, seluruh pengungsi yang berada di dalam bus berbahagia karena sudah sampai di Berlin, Jerman. Tak lupa, Sarah mengabari ayahnya. Setibanya mereka di Berlin, petugas menyambut mereka dan juga mendaftar identitas mereka sebagai pengungsi.
Mereka juga mendapatkan fasilitas lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. 2 bulan berlalu, mereka tetap berada di pengungsian sembari melihat berita mengenai konflik yang tak kunjung usai di Suriah. Tak lupa Yusra pun tetap berolahraga demi menjaga kebugaran tubuhnya. Mulai dari push up, sit up, lari, sampai mengangkat galon air. Keesokan paginya, Yusra bersama Sarah mengunjungi klub renang di kota Berlin. Ia berniat masuk klub renang. Namun, pelatih renang yang bernama Sven mengatakan bahwa klub sudah penuh. Yusra terus membujuk dan memberitahu bahwa rekor renang dia sangat cepat. Akhirnya, Sven pun memberi kesempatan dan akan menguji Yusra pada hari itu juga. Setelah melihat kemahiran renang Yusra dan Sarah, Sven pun memberitahu bahwa ada 2 sesi latihan kecuali hari Jumat. Keesokan harinya, Sven mengantar Yusra dan Sarah untuk menginap di kamar tamu klub karena di kamp pengungsian sangatlah berisik dan membuat mereka tidak bisa beristirahat. Di malam harinya, Yusra dan Sarah bertemu dengan Nizar untuk makan sebuah pizza. Nizar sangat iri atas prestasi 2 bersaudara Yusra dan Sarah. Keesokan harinya di kala sesi renang, Yusra bertanya mengenai keikutsertaannya dalam Olimpiade Rio. Namun, Sven mengatakan bahwa Yusra tidak bisa mengikuti Olimpiade Rio mewakili Suriah. Di saat Yusra berlatih, Sarah dan Nizar pergi ke sebuah kantor untuk mengurus dokumen izin tinggal. Sarah juga bertanya mengenai penyatuan keluarga karena adiknya masih berusia 17 tahun. Namun, petugas menolak karena usia Yusra akan memasuki 18 tahun sebentar lagi sedangkan prosesnya 6 bulan. Dengan sedih hati, Sarah pun memberitahu adiknya dan membuat keluarganya tidak bisa ke Jerman. Yusra pun menyalahkan kakaknya karena telah membawanya pergi jauh dari keluarga. Keesokan harinya, Sven memberi kabar gembira kepada Yusra di saat sesi latihan bahwa Komite Olimpiade Internasional akan membentuk tim pengungsi dalam keikutsertaan Olimpiade Rio. Namun, Yusra mengatakan bahwa ia ingin ikut serta Olimpiade Rio mewakili negaranya. Di malam harinya, Sarah pun yang sebelumnya ditelepon Sven membujuk Yusra agar ia mau ikut serta Olimpiade Rio meskipun tidak mewakili negaranya. Keesokan harinya, Yusra mendatangi Sven bahwa ia akan mengikuti Olimpiade 2016 mewakili tim pengungsi dan 2020 untuk tim Suriah. Yusra pun berlatih berenang setiap hari untuk keikutsertaan Olimpiade Rio. Ia juga melakukan olahraga lain demi menjaga kebugaran tubuhnya. Sven juga selalu mengontrol dan mengecek waktu berenang dari Yusra. Hingga akhirnya, aksesoris Olimpiade Rio sudah didapatkan oleh Yusra. Namun, Sarah memutuskan untuk memotong rambutnya. Ia juga mengatakan kepada Yusra akan kembali ke Lesbos Yunani untuk bergabung organisasi dan membantu menyeberangkan pengungsi. Sebelum berangkat, Yusra juga berpamitan kepada Nizar dan memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Olimpiade Rio pun tiba, sebanyak 11.238 atlet dari 207 negara berkumpul untuk mengikuti Olimpiade ke-31. ROT atau Refugee Olympic Team adalah tim baru yang mengikuti Olimpiade ini. Mereka adalah tim pengungsi yang dibentuk oleh Komite Internasional guna mengikuti Olimpiade Rio ini. Yusra tiba bersama pelatihnya dan juga para atlet pengungsi lainnya. Yusra juga diwawancarai oleh stasiun televisi di sana. Pembukaan Olimpiade dilaksanakan di Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brasil. Yusra bersama tim pengungsi lainnya ikut dalam acara penyalaan obor Olimpiade Rio 2016. Pada akhirnya obor dinyalakan tanda Olimpiade Rio ke-31 telah dibuka. Keesokan paginya, Yusra bersama atlet lainnya berkumpul di suatu ruangan. Namun, hati Yusra begitu teriris ketika ada 2 atlet yang membicarakannya tentang tim pengungsi. Mereka mengatakan harusnya tim pengungsi tidak bisa mengikuti Olimpiade Rio hanya karena amal namun harus karena kerja keras. Yusra pun langsung meninggalkan ruangan itu dan berpindah ke venue voli pantai. Tak berselang lama, ketika Yusra sedang duduk, Sarah menelepon.
Yusra terkejut ketika Sarah yang harusnya di Lesbos bisa sampai ke Brasil. Sarah juga menunjukkan video yang dikirimkan oleh orang tuanya untuk memberi semangat kepada Yusra. Sarah juga memberi semangat kepada Yusra agar fokus pada lintasan perlombaan. Kejuaraan renang pun tiba. Yusra mengikuti cabang berenang 100 meter gaya kupu-kupu putri. Panitia juga memberitahu bahwa Yusra berada di lintasan 4 mewakili tim Olimpiade pengungsi. Semua atlet bersiap di atas papan tolakan untuk mengambil posisi. Dan ketika bel dibunyikan, semua atlet meluncur ke dalam kolam renang untuk berlomba meraih waktu tercepat. Yusra juga membayangkan dirinya sewaktu berada di dalam lautan menyeberangi lautan Yunani. Dari awal start dimulai, nampak Yusra bersaing ketat dengan atlet perenang Rwanda. Hingga pada akhirnya, dengan kegigihan dan semangat Yusra, dia mampu sampai pada 100 meter dan finish di posisi terdepan. Sarah dan juga Sven yang menyaksikan dari pinggir kolam pun berteriak bahagia melihat pencapaian Yusra Mardini. Selesai perlombaan, Yusra dan Sarah pergi jalan-jalan di sekitar venue Olimpiade. Mereka pergi menuju pantai untuk merayakan kemenangan Yusra. Mereka menceburkan diri ke pantai untuk meluapkan kebahagiaan dan melepaskan kepenatan setelah proses yang begitu panjang hingga sampai ke Olimpiade. Di akhir kisah, dijelaskan juga bahwa keluarga Mardini lainnya menyeberangi Laut Eropa pada tahun itu dan menetap di Berlin, Jerman. Dan setelah Olimpiade tersebut, Sarah kembali ke Lesbos, Yunani untuk membantu pengungsi berlabuh setiap harinya. Sedangkan Yusra Mardini tetap mengikuti Olimpiade 4 tahunan tersebut sebagai perwakilan perenang tim Olimpiade Pengungsi atau ROT di tahun 2020. Yusra juga menjadi duta persahabatan UNHCR dan suara bagi seluruh pengungsi dunia. Di tahun 2018, Sarah dan koleganya ditahan oleh pihak berwenang Yunani mengenai tuduhan penyelundupan orang karena membantu pengungsi di Lesbos. Namun, tuduhan itu semua tak adil dan tak berdasar dan juga bermotif politik menurut Human Rights Watch dan Amnesty International. Saat ini, terdapat 30 juta pengungsi di seluruh dunia dan sebanyak 5,7 juta warga Suriah menjadi pengungsi sejak 2011. Rata-rata pengungsi berada di bawah usia 18 tahun. Film pun selesai. Pesan tersembunyi yang disampaikan oleh sutradara berbunyi, "Your planes can't bomb our dreams," yang artinya pesawat Anda tidak dapat mengebom impian kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang jelas dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih telah setia menonton channel saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.